mau jadi lawyer itu sebenarnya menjadi apapun juga harus itu, tapi intensitas dan passion ya itu cukup penting. Oke. Sebenarnya kita nggak usah terlalu membedakan dunia laki dunia perempuan, karena ada cukup tempat untuk kita bergerak bersama. Taunya hukum itu terlalu banyak kotornya. Emang kotor. Jadi sekarang nih, tadi kan aku bilang mau ikut Mbak Meli ke kantornya. Mobilku aku taruh di sini, aku nebeng mobilnya Mbak Meli ya. Sip. Ayo atuh, aku sebelah kiri nggak apa-apa. Oke. Mbak Meli sebelah kanan. Mbak Mel, biasanya dari rumah ke kantor berapa menit sih? Seandainya naik MRT sebenarnya 12 menit. Bener. Cuman Bener. kadang-kadang males bawa barangnya ya. Iya. Iya tuh bawa barangnya agak males gitu kan. Udah gitu. Tapi kalau dari rumah sih 30 menit lah. 30 menit. Tiap hari langsung datang mimpin rapat atau ngapain tuh? Atau nanti kita lihat? Oh enggak. Basically sih sebenarnya itu biasa kita koordinasi untuk kerjaan-kerjaan yang ada. Biasanya untuk ada apakah itu rapat yang koordinasi untuk klien, kerjaan klien gitu, bisa juga meeting sama klien, atau juga bisa jadi memang adalah lebih masalah internal management juga gitu. Jadi umumnya kalau ke kantor ya kalau klien minta meeting di klien di kantor. Kalau nggak di tempatnya mereka sendiri gitu kan, karena juga klien sekarang lebih senang dikunjungin di kantornya kan. Iya, benar, benar. Jadi, Biar nggak usah kemana-mana. Iya. Ini sempat jadi cita-cita Mbak Meli zaman kecil nggak sih? Apa tuh? Ya, ini jadi bergerak di bidang hukum, kerja di PricewaterhouseCoopers gitu. Itu kayak cita-cita kecil, masa kecil nggak sih? Enggak. Cita-cita kecil saya sih yang pasti waktu kecil sekali sih belum pernah kepikiran masuk hukum. Apa tuh lagi kecil kepingin jadi apa? Ya waktu masih kecil banget sempat pengen jadi dokter ya. Iya kan? Ya waktu kecil kan soalnya mainnya dokter-dokteran jadi pengen jadi dokter kan. bener. Kalau mungkin diajarin jadi lawyer pengen jadi lawyer enggak gitu. Tapi waktu ngikutin bapak pengen jadi diplomat. Makanya pernah masuk di Georgetown School of Foreign Service. Tapi waktu itu pas bapak meninggal, akhirnya saya harus ngulang lagi kan kuliah dari sini, ikut Sipenaru di UI. Waktu itu saya pilihnya hukum. Tapi itu karena saya sempat terbuka wawasan ke bidang hukum karena yang magang di LBH itu. Gara-gara itu sebenarnya saya pilihan pertama hukum, keduanya saya tetap di hubungan internasional FISIP, cuma diterimanya di hukum. Ini emang ada passion gitu di situ, passionnya udah kesana gitu. Pokoknya kalau saya pasti saya sangat senang yang namanya ilmu politik ya, filosofi, hukum itu saya suka. Maksudnya dalam arti yang namanya tulisannya Aristotle, Socrates gitu saya seneng gitu kan. Jadi tapi intinya sih kalau hukum itu ya sebagaimana in actionnya ya saya lihat saya suka ya, law in actionnya saya suka. Dan setelah menggeluti masuk khususnya di hukum korporasi, kebetulan ya punya bakat juga aja gitu, punya bakat, seneng, lalu dunianya juga menyenangkan. Saya dunianya kan lebih lebih kayak business environment, right? Kalau bukan kayak kita bukan litigator kan. So itu menyenangkan dan kita juga bisa ngeliat perusahaan yang kita bantu menjadi semakin besar, semakin maju. Lalu ya banyak yang kita bisa lakukan untuk membantu lewat dunia usaha. Dan itu dengan juga menegakkan tentang good corporate governance ya, tentang pentingnya daripada juga bagaimana berbisnis secara beretika gitu. Jadi saya pikir sih itu memang saya suka ya. Dan memang saya senang nulis kan. Jadi saya kalau di hukum tuh banyak baca dan nulis. Jadi saya memang itu kan nggak banyak tuh anak-anak muda yang mau masuk ke dunia hukum karena gini loh Mbak, kan kebayangnya belajar hukum itu belajar pasal, belajar ayatnya ini itu kan bikin pusing gitu. Itu harus hafal semua apa enggak sih? ya kalau di Indonesia mungkin ada terkesan seolah fakultas hukum itu fakultas hafalan, tapi justru sebenarnya itu sangat keliru sebenarnya. Harusnya justru
dia itu hukum itu harusnya setelah kita sudah tahu banyak ilmu-ilmu lain, baru kita belajar hukumnya. Sehingga sebenarnya yang kita belajar adalah prinsip-prinsipnya, prinsip daripada hukum, prinsip dan doktrin ya. Lalu menghafal itu dengan sendirinya, dengan kita selalu menggunakannya, kita hafal lah. Ibaratnya ya kayak Indi misalnya senang nyetir kan, misalnya kalau udah sering kemana-mana udah hafal aja kan, udah jadi dengan sendirinya hafal. Sebenarnya hafal itu sebenarnya karena menjiwai gitu. Tapi memang apakah harus hafal pasal? Ya harus hafal karena harus hafal supaya tahu di luar kepala. Tetapi kita selalu bisa baca lagi dan bahkan harus baca karena bisa aja pasal itu ternyata sudah dirubah. Kalau kita hanya hafal, kita nggak tahu bahwa ternyata ada perubahan. Melly Darsa & Co itu jadi salah satu law firm terbaik gitu. Sampai dinobatkan seperti itu gitu. Ini kan didirikan 2002 dan sekarang 2023. Perjalanan menuju ke sana susah apa enggak sih? Perjalanannya istilahnya perjalanannya merupakan journey. Kalau kita bicara journey itu sebenarnya adalah memang tentunya ada suka dan duka ya. Jadi dibilang gampang sekali juga tidak. Tetapi secara umum ya saya banyak bersyukur karena juga latar belakang saya sebelum saya mendirikan kantor itu khususnya di Makarim dan di Hadi Putranto Hadinot & Partners itu cukup menjadi bekal ya pada saya menjadi independen ya. Jadi independen, lalu kemudian kebetulan juga karena saya juga punya pendidikan di Amerika dan juga terdaftar sebagai lawyer di New York, saya punya perspektif mungkin lebih kaya daripada umumnya sehingga saya bisa dipercaya. Tapi kalau dibilang gampang enggak, karena kompetisinya berat. Lalu yang namanya orang ya kalau beli barang maunya nawar gitu kan ya, jadi istilahnya kalau bicara margin itu semakin berat ya. Makanya saya juga melihat bahwa memang cara kita menawarkan hukum juga harus kita lihat lagi nih sekarang ke depannya. Harus kita lihat dengan mata yang perspektif yang berbeda gitu loh. Menuju ke sana sempat kayak ada yang menjegal kayak gitu-gitu nggak? Sampai Melly Darsa & Co itu salah satu law firm terbaik gitu. Ya bukan menjegal kan, namanya orang yang ada aja yang sirik gitu istilahnya gitu kan. Ya kalau waktu muda saya juga suka bertanya kenapa sih orang ini sirik ya gitu ya. Tapi kalau saya sekarang mengatakan bahwa manusia punya perasaan yang negatif terhadap kita nggak bisa hindari ya. Tapi bagaimana kita nggak menjadikan itu sesuatu yang membuat kita jadi patah semangat ya. Jadi yang paling penting adalah kita bekerja dengan baik, kita bekerja dengan nilai-nilai yang baik. Lalu selebihnya adalah kita memang harus juga melihat kondisi dan situasi ya, supaya ya kalaupun ada hambatan ya gimana mengatasi hambatan itu. Karena memang perusahaan yang bisa hidup sustain itu kan memang harus mengetahui perkembangan yang terjadi dan mengantisipasi perubahan itu. Jadi saya rasa itu bagian dari growth ya. Kalau misalnya ada yang quote unquote menjegal, itu kan sebenarnya lebih kali saya harus introspeksi nih, apa sih yang saya harus lakukan lebih baik gitu ya. Salah satu hal yang juga membuat saya akhirnya menggabungkan law firm saya ke PricewaterhouseCoopers juga karena saya melihat dunianya memang semakin kompleks gitu. Itu jadi hal-hal seperti itu ya. Jadi saya pikir itu bagian dari pertumbuhan ya, dan juga dari kitanya individual growth kita sebagai profesional, kita juga bisa mendapatkan sesuatu. Tapi kenapa akhirnya saya pilihnya PricewaterhouseCoopers yang bahkan sebenarnya bukan law firm. Nah, itu karena saya memang melihatnya bahwa dunia itu nggak bisa terlalu dikotak-kotakin. Harus saling sinergi dengan bidang-bidang dan ilmu lain. Dan saya juga lihat itu ada opportunity, ada kesempatan. Lalu itu memang PricewaterhouseCoopers menganggap bahwa itu visi 2020-nya itu masuk ke bidang-bidang baru termasuk hukum gitu. Walaupun sekarang juga PwC pun juga lagi melihatnya hukum yang semacam apa sih yang mereka pengen masukin. Yang mereka mau masukin mungkin hukumnya juga agak sedikit berbeda gitu ya daripada yang konvensional traditional law firm. Ini kan yang nonton Indie Stories ini nih kan banyak nih Mbak. Mungkin ada banyak juga di antara mahasiswa hukum yang wah boleh nih nyobain di tempatnya Mbak Melly gitu. Ada kriteria khusus nggak untuk yang pengen
gabung di tempatnya Mbak Meli? Ya pokoknya karena kami sudah masuk di sistem PwC, tentunya sistemnya PwC berlaku ya. Jadi ada tes standar ya. Jadi basically tentunya bahasa Inggris, kemampuan berlogika gitu kan. Lalu juga ada tes itu ya. Tapi selain itu juga kita mencari orang-orang yang memang punya resilience ya, maksudnya punya daya tahan. Tentunya adalah pasti tentunya dari sekolah yang mendapatkan pendidikan yang baik ya, tetapi dia harus punya kemampuan untuk apa ya, untuk tahan ya dengan ini, bahkan dan menyukainya, karena jujur aja ini udah nggak gitu banyak juga sih orang pengen menjadi profesional sekarang. Bener ya kan? Bener. Susah kita nyari, kita tuh nyari orang susah, tapi pas kita dapat orang juga belum tentu juga yang mau, belum tentu juga mereka terbaik untuk bidang itu gitu, yang mungkin capable malah pengen di bidang lain gitu kan. Itu kan yang menjadi ada mix and match-nya ya. Jadi itu lah yang paling utama nih, nomor satu harus begini gitu, misalnya entah sifatnya, entah attitude-nya, entah yang paling apanya yang paling diutamakan sama Mbak Meli. Kalau yang pasti adalah inteligensia harus di atas rata-rata pasti ya. Kemampuan artikulasi, bicara dengan baik, menulis dengan baik, udah pasti. Bahasa Inggris wajib bagus. Tapi yang paling penting adalah bisa melihat bagaimana membela kepentingan klien dengan terbaik, tapi tetap sesuai hukum, tidak melanggar etika. Kadang-kadang mereka tuh lupa, mereka harus ngebela klien. This is not about menjadi akademisi atau bagaimana ya, atau hanya mencegah. Kita harus benar-benar menjiwai si klien itu punya kepentingan apa. Kita harus membuat dia berhasil. Kita tuh bukan menjadi diri kita, it's not about us, it's about the client. Makanya biasanya orang-orang yang bisa jadi mungkin dia kontroversial di masyarakat, tapi dia lawyer yang sangat baik bagi kliennya. Jadi yang saya lihat sih sebenarnya kemampuan untuk solution oriented, membela klien dengan kepentingan terbaik, dan juga ya intinya juga istilahnya mau juga memberikan segala upayanya ya untuk pekerjaan. Karena mau jadi lawyer itu sebenarnya menjadi apapun juga harus itu, tapi intensitas dan passion ya itu cukup penting. Nah itu Mbak Meli, tempatnya Mbak Meli ini kan dari awal namanya langsung Meli Darsa & Co atau sempat ganti nama? Enggak, dari awalnya dulunya mulainya dari Meli Darsa & Associates, akhirnya menjadi Meli Darsa & Co. Co itu ya maksudnya artinya rekanan gitu, bukan company, bukan corporation gitu. Jadi memang kenapa namanya Meli Darsa, sebenarnya saya juga awalnya pengen diri ini hanya dengan nama Darsa, karena biasanya orang pakai nama akhir. Terus ibu saya bilang begini, kalau hanya Darsa aja nanti ketukar sama Darsa yang lain. Soalnya kayaknya banyak banget yang namanya Darsa ya. Kedua adalah itu nama Meli, ibu udah kasih untuk kamu, itu insya Allah nama berkah. Jadi pakai nama Meli Darsa. Jadi waktu itu karena ibu sih, ibu bilang pakai nama Meli Darsa. Dan emang saya waktu itu saya mendirikan tidak ada partner kan, emang sendiri. Dari HP saya mendirikan sendiri. Punya anak buah aja, terus kembangin. Keren banget ya. Maksudnya sempat kepikiran takut gagal atau nggak ada waktu untuk mikirin takut gagal. You just have to do it. This is the problem adalah orang belum apa-apa udah takut gagal. Nggak boleh. Harus memang intinya emang harus dilakukan. Saya selalu bilang, sekarang saya tahu gagal sukses itu bukan sesuatu yang dari siapapun kecuali dalam konteks perbandingan. Tidak ada kata gagal, hanya ada kata bahwa kadang-kadang kita belum nyampe ke tujuan yang kita pengen. Bukan gagal, belum nyampe aja, kamu harus terus gitu aja. Jadi nggak boleh takut gagal. Nggak boleh. You have just to do it. It's just a journey, right? Whatever it is not kegagalan. Orang mau mengatakan itu kegagalan, it's up to them. Tapi kita nggak boleh menganggap itu kegagalan. Kita menganggap itu pelajaran terbaik untuk yang berikutnya. Keren banget. Tapi pernah ngerasa kayak gitu atau nggak ada waktu untuk mikirin? I didn't have time to think to fail. Keren. I didn't have time to fear failure. Saya tidak punya waktu untuk ketakutan tentang kegagalan. I just needed to do my best. Saya hanya harus berbuat sebaik mungkin. Aku merinding. Ini banyak banget loh quotes yang harus ditulis gitu. Masa sih? Iya, bisa jadi satu buku quotes sendiri tuh. Terus hidupnya udah lama sih ya. Banyak pengalaman hidup. Tapi itu dapat dari mana tuh? Maksudnya sosok yang menginspirasi Mbak Meli bisa jadi seperti ini gitu. Bahwa determinan, nggak boleh takut gagal, do it aja gitu. Nggak ada satu sosok. Kayaknya aku memang hanya dilahirkan begitu ya. Kalau dibilang sekolah tentang itu, saya nggak pernah diajarin.
Tapi saya memang intinya adalah ya mau gimana lagi ya, ibaratnya selalu saya tuh, khususnya sih sejak bapak saya meninggal sih, waktu dimana saya mikir aduh tiba-tiba hidup enak itu udah nggak ada gitu kan. Terus aku mau gimana nih, aku nggak mau ngerepotin. Jadi sebenarnya lebih karena udah deh, pokoknya aku pengen maju. Jadi nggak pernah takut. Aku tuh mungkin karena banyak nggak tahu ya, jadi banyak nggak takutnya gitu, ngerti nggak? Bukan karena tahu. Dan saya jadi bukan karena berani juga, sebenarnya lebih karena ya udah aja maju gitu. Jadi mungkin orang makanya sama saya suka terbingung-bingung sih, lo ngapain sih gitu kan. Tapi ya itulah saya ya. Jadi itu orang tua saya dua saya panutan, dalam arti mereka itu dua-duanya rajin dalam caranya mereka sendiri ya. Maksudnya bapak tentunya rajin sebagai diplomat, dia rajin banget ya, walaupun jadi diplomat tuh dia tiap hari loh kerja sampai jam 3 baca, dan dia bisa 5 bahasa, dan dia tiap hari dia kan zaman dulu kan clipping ya, dia tahu masalah-masalah ini. Kalau ibu saya walaupun ibu rumah tangga juga dia rajin baca dan dia rajin mendengarkan warta berita gitu ya. Dan warta berita nih orang dulu nih. Warta berita ya. Warta berita. Iya, ibu tuh tahu itu mah. Jadi kalau dari segi orang tua lebih kayaknya kok mereka tuh orangnya memang apa ya, pokoknya melakukan terbaik untuk anak, dengan apa yang ada membahagiakan anak gitu. Jadi prinsip-prinsip sederhana aja sih. Maksudnya dalam arti kita kalau kerja tuh kerja yang benar. Terus kita jadi orang yang benar gitu aja. Sederhana aja. Tapi kalau tentang drive, saya juga nggak tahu sih dapat dari mana ya, kenapa jadi begini. Nggak tahu juga apa sih. banyak gaul sama yang tadi manusia-manusia hebat kayak Bang Buyung, Mbak Payap. Mungkin sih, maksudnya dalam arti mereka menginspirasi aku karena melihat apa ya, orang-orang, ya memang sih, maksudnya saya bersyukur saya banyak kenal sama orang-orang hebat ya, termasuk lah Indi juga pasti orang hebat. Enggak. Kalau saya tapi ngerasa semua orang itu kayak apa ya, kita selalu bisa belajar dari siapapun gitu loh. Dan kebetulan emang apa ya, banyak orang yang apa ya, yang saya temui yang inspiratif ya. Ada pengalaman apa nggak Mbak yang sama ibunda gitu yang sampai sekarang tuh nggak bisa Mbak Meli lupain gitu, pengalaman lagi? Saya jujur ya, mungkin kalau bicara tentang ada hal yang mungkin jadi pemicu saya adalah saya sadar banget waktu ayah saya meninggal, kan tadinya bapak dubes gitu ya, kayak semua orang wah baik gitu ya. And then tiba-tiba kayak nggak ada status ya. And then I said, gue harus jadi orang gitu. Oh, I see. Ngerti ya, gue harus jadi orang. Karena intinya, dan aku selalu percaya bahwa istilahnya dari my grandmother juga, my grandmother itu kan juga single mom. Jadi suaminya meninggal juga when she was like 30, membesarkan anak. Jadi dan all the women in my family very strong lah, walaupun bukan artinya mereka semuanya profesional atau apa. Jadi lebih masalahnya memang saya mungkin apa ya, yang mendorong saya adalah saya pengen menjadi orang yang bukan tidak dianggap gitu loh. Dan saya pikir itu hanya bisa dengan skill set ya, dengan kemampuan. Karena saya jujur waktu kecilnya ya, mungkin sekarang pun juga cenderung agak pendiam, nggak banyak bergaul, bukan anak main, orangnya serius gitu kan. Jadi emang saya memang hanya pikir pokoknya kamu harus, you have to be good at what you are, so you get the respect, and then lalu kemudian setelah itu saya dapat, saya ngerasa oh I want to do more for more people. Sekarang udah tidak having itu, the respect I already have is fine, but I feel I want to help more people. Oke. Sampai Mbak Meli tuh ada mau mendalami new law, apa new law? Oh, kalau new law itu sebenarnya bagaimana itu yang menangkap daripada sebenarnya perkembangan hukum yang akan terjadi. Jadi kalau itu sih lebih masalahnya bagaimana sebenarnya memang membuat hukum itu menjadi available, accessible bagi banyak orang. Dan kedua juga bagaimana kita juga jangan sampai kita nih ketinggalan bahwa nantinya nih hukum ini akan berkembang menjadi suatu bidang yang agak berbeda, di mana memang juga sama seperti bidang lain akan bergantung pada artificial intelligence, teknologi, dan juga artinya juga kita sebagai yang sarjana hukum harus mengantisipasi itu. Jadi kalau saya AI untuk hukum gimana tuh ceritanya? Enggak, jadi memang kalau di Indonesia masih belum sampai ke situ ya. Tetapi kita harus mengantisipasi bahwa dunia hukum itu pun nanti akan tersentuh oleh yang namanya legal tech, yang dimana sebagian pekerjaan hukum itu akan bisa dikerjakan oleh artificial intelligence dan mesin. Kedua, memang juga beberapa pekerjaan-pekerjaan yang ada itu bisa ditawarkan dengan harga yang lebih murah dengan itu. Nah, jadi di mana sih letaknya ini, gunanya untuk apa? Gunanya adalah sebenarnya untuk bagaimana mereformasi hukum
supaya jauh lebih transparan, jauh lebih kurang daripada masalah-masalah yang membuatnya menjadi tidak adil. Jadi ini sebenarnya suatu hal yang saya lagi belajar juga, jujur. Tapi kalau dari segi di bidang hukum, saya juga kayaknya memang pengen mendirikan PT ya, yang juga akan lebih fokus ke situ. Jadi bukan sebagai law firm gitu. Dan dalam arti supaya saya juga bisa menjadi at the forefront ya daripada bidang baru ini, supaya nggak ketinggalan. Soalnya tiba-tiba you will be just there, terus kita ketinggalan. Jadi memang dan kalau yang lain-lainnya mungkin ya saya lakukan ya, tapi intinya itu yang saya lagi mencoba untuk jajaki gitu. Jangan sampai ketinggalan gitu ya. Ketika AI udah ada di mana-mana, semua bidang hukum juga kita harus siap-siap berarti ya. Betul harus siap-siap. Tapi ini memang menjadi termasuk solusi untuk sebenarnya pembenahan khususnya di apa ya, institusi-institusi kayak kejaksaan itu sebenarnya banyak bisa dibenahi dengan ini. Mbak, aku tuh pengen tahu, ini kan karir Mbak Meli kan udah lumayan panjang gitu kan. Panjang pasti banget ya. Panjang banget. Dan itu tuh kan dunia laki-laki, bener nggak sebenarnya? Sebenarnya kita nggak usah terlalu membedakan dunia laki dunia perempuan, karena ada cukup tempat untuk kita bergerak bersama. Cuman yang menjadi permasalahan adalah pada saat misalnya hubungan-hubungan yang sebenarnya di luar jalur-jalur yang di luar profesional itu yang sebenarnya terpengaruh antara itu laki atau perempuan. Sebenarnya sekarang di dunia sekarang dengan teknologi sama aja perempuan bisa semaju laki-laki. Nggak kayak zaman dulu, karena kan sekarang kan nggak tergantung kamu kuat nggak angkat ini batu kemana. Nggak kan, sekarang kamu bisa nggak gitu. Jadi sebenarnya ya dunia laki-laki itu relatif ya. Pernah ini nggak Mbak kayak batu sandungan, bukan batu sandungan, batu ujian yang gede banget dalam karir Mbak Meli? Batuan ujian yang paling besar adalah paling berat. Pernah saya pernah mengalami, dan itu sebenarnya salah satu alasan kenapa saya akhirnya mau dirikan kantor baru adalah waktu saat dimana saya diduga seolah menyalahi sesuatu dari segi aturan pada saat itu BPOM. Lalu padahal saya hanya membuat suatu opini tentang benturan kepentingan, tapi waktu itu kayaknya ada yang mau ngerjain saya. Terus saya pokoknya ditanyakan lah tentang kenapa saya bikin opini seperti itu. Padahal aneh ya, yang bertransaksi siapa, yang bertransaksinya nggak punya masalah, yang bikin opini di ini. Sehingga waktu itu kayaknya tuh sepertinya izin saya kayak mau dicabut gitu kan. Itu terus terang waktu itu saya masih muda kan, waktu itu umur 30, itu cukup stres ya jujur. Pada saat kita mikirnya did I do something wrong, padahal sebenarnya I didn't really not do anything wrong gitu. Jadi itu termasuk yang menjadi sulit bagi saya. Tapi gara-gara itu juga saya jadi malah pikir, saya kayaknya mungkin harus nggak cocok nih di kantor ini kan. Saya merasa waktu itu nggak dibelain sama kantornya. Saya buka kantor sendiri gitu. Itu saya rasa batu sandungan yang paling besar yang saya pernah alami. Yang itu tapi saya selalu bilang saya ini ahli bikin lemonade. Kamu tahu nggak sih lemonade? You know why? Kalau dalam bahasa Inggris adalah when life give you lemons, you make lemonade. Jadi istilahnya kalau pada saat hidup memberikan asam banget, kamu harus bikin minuman manis dari minuman itu. Aduh, merinding tuh kan. Jadi kalau aku pokoknya hidupku adalah I'm a lemonade expert. Jadi whatever life throws me, I'll make something good out of it. Merinding terus. Asli merinding sih. Asli aku merinding terus. Mbak Meli jagoan banget sih, tapi ya itu banyak pelajaran-pelajaran hidup yang bisa di-share kan ke orang-orang gitu kan. Udah banyak pengalaman berarti kan. 33 tahun kan praktek hukum. Sekarang umur udah 57 tahun. Ya masa sih nggak tahu tentang kehidupan. Keren. Asli keren. Kalau misalnya nih ngomong soal apa ya, misalnya nih Mbak Meli kan saya nih wartawan gitu ya Mbak Maya, taunya hukum itu terlalu banyak kotornya gitu. Memang kotor. It is kotor. I'm not gonna lie, tetapi maksudnya itu akan kotor di mana ada power. There's a power in play. Mbak Meli pernah menghadapi salah satu contoh cerita nggak, kasus yang pernah mungkin bisa diceritain gimana tuh bentuknya kotornya itu tanpa harus menyebut mention orang? No. Kalau saya bilang kotor dalam arti gini, dalam arti adalah
dunia hukum itu masih terpengaruh terhadap kemungkinan access to justice itu tidak ada karena permainan-permainan uang. Udah pasti. And aku tidak melihat itu akan selesai in my lifetime. Which is why kenapa saya nggak hanya fokus kepada hukum. Saya akan coba membenahi, tapi semampu saya. Tetapi walaupun sudah banyak upaya berpuluh tahun, tapi terus terang progresnya tidak di mana harusnya. Orang yang harusnya berpihak pada kebenaran, lalu kemudian dia tidak, itu kotor. Kalau menurut saya itu. Jadi saya sesimpel itu. Tapi bukan artinya hanya hukum yang kotor, tetapi sangat disayangkan karena hukum itu udah benteng terakhir, gitu ya. Nah ini kita udah nyampe, Udah nyampe, yuk kita turun.